tasyrik, pada hari nahar dan hari-hari tasyrik. Itu dia. Maka keluar daripada definisi itu apabila kita berkorban menggunakan hewan yang lain. Mungkin kita menggunakan kijang walaupun 4 kakinya, karena ada yang mengatakan semua yang 4 kaki itu bisa dikorbankan. Maka keluar dari situ kijang, keluar dari situ gajah misalnya, atau keluar dari situ ayam, apalagi ayam 2 kakinya. Maka juga keluar dari sini apabila ada orang yang berkorban di luar dari waktu-waktu yang ditentukan. Untuk berkorban itu hanya dikasih waktu sekitar 4 hari. Jadi tidak harus di hari pertama. Bagian B, bagian yang kedua itu adalah selalu para ulama ketika mendefinisikan satu fikih, yaitu mereka membahas kemudian tentang hukumnya. Karena tidak ada di dalam Islam ini satu pembahasan itu yang nggak punya hukum. Apalagi kita bahas fikih, pasti ada hukumnya. Hukum fikih kan ada 5 ya. Yang pertama adalah yang paling keras dulu nih, wajib. Yang kedua sunnah, yang ketiga, nah yang pertengahan ini mubah nih. Kemudian yang berikutnya makruh, baru yang ujungnya adalah haram. Jadi manakah masuknya hukum, manakah masuknya daripada kurban ini? Nah, itu para ulama membahasnya. Cuma nanti ada istilah-istilah Quran atau istilah-istilah hadis yang tidak masuk ke dalam hukum yang 5 ini. Jadi hukum yang 5 ini sebenarnya belum cukup untuk mengcover semua hukum-hukum yang ada. Misalnya mungkar, ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Munkar ini hukum atau apa? Tapi yang jelas adalah satu istilah yang Allah sebutkan untuk menunjukkan satu perbuatan yang buruk, itu dengan istilah mungkar. Atau kadang nanti Nabi menyebutnya dengan satu perkara yang baru itu dengan istilah bid'ah. Nah, bid'ah ini masuk di mana? Halalkah, haramkah, wajibkah? Jadi tidak cukup untuk mengcover istilah-istilah yang banyak ini dengan hanya bersandar pada 5 hukum ini. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, hukum korban ini kalau dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah, yakni mazhab yang paling tinggi, yang paling tua. Jadi beliau ini agak tekstual, agak keras, kencang sedikit. Beliau mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya adalah firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Kenapa bisa keluar istilah wajib, hukum wajib dari ayat ini? Karena kata sholli dan inhar dua-duanya datang dengan kata perintah. Kata perintah. Sementara di dalam kaidah usul, setiap perintah itu menunjukkan wajib dan setiap larangan menunjukkan pengharaman. Al-aslu fil amri wujubun wan nahyu wal aslu fil nahyi at-tahrim. Hukum asal daripada perintah itu adalah wajib dan hukum asal daripada larangan itu adalah haram. Khususnya singkatnya, jadi kalau ada Allah memerintahkan kita sesuatu, itu secara umum bermakna amalan itu wajib. Jika ada dilarang, maka amalan itu adalah haram. Karena redaksi ini, maka beliau mengatakan hukumnya adalah wajib. Kemudian berdasarkan juga hadis dari Nabi, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapat keluangan harta, keluangan uang, falam yudhahi, namun dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati musola kami. Jangan dekat-dekat dengan kami. Itu dia. Namun pandangan mazhab secara umum, terutama mazhab yang tersisa, utamanya lagi di mazhab Syafi'i, atau wabil khusus dia kepada kita di Muhammadiyah, memandang bahwa kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat serius. Jadi sunnah muakkadah itu artinya adalah sunnah yang sangat serius, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian mengetahui masuknya hilal Dzulhijjah,
yakni masuknya awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian mau. Nah, wa arada ini artinya mau. Mau ini kan adalah satu pilihan ya. Satu pilihan, bukan menunjukkan wajib. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang sadar, yang tahu masuknya awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa aqfarihi, hendaklah dia menahan rambutnya dan kukunya untuk tidak dipotong. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, setiap orang yang ingin berkorban, maka dia tidak boleh mencukur rambutnya dan memotong kukunya sampai selesai, yakni proses penyembelihannya. Itu dia. Itu hukumnya jamaah rahimakumullah. Jadi sunnah yang muakkadah. Poin C, bagian yang ketiga adalah keutamaannya. Fadailuhu, keutamaannya. Maka tidak ada satu amalan yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka untuk dilakukan di hari penyembelihan itu, melainkan berkorban. Nggak ada yang lain dari amalan sunnah. Maka jangan kita membandingkan, tidak boleh kita banding-bandingkan amalan korban dengan amalan-amalan yang lainnya di hari-hari korban. Nanti timbul saja pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita belum akikah? Mana yang utama, akikah atau korban? Atau mana yang utama, berkorban atau berinfak, atau bersedekah? Nanti timbul saja bandingannya. Kalau pertanyaan itu di luar itu, silakan dipilih mana yang utama. Tapi kalau kita ajukan pertanyaan itu di hari-hari sembelihan, maka jawabannya yang utama itu adalah menyembelih korban. Karena Nabi mengatakan, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari sembelihan 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ahabbu ilallah, yang paling Allah cintai. Ahabbu ismu tafdhil, yang paling Allah cintai, min ihraqid dam, melebihi menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah ini bukan saling bacok antara satu dengan yang lain, tapi menyembelih hewan kurban. Ihraqud dam, innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Ini buktinya, sesungguhnya kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan rambut-rambutnya, wa adlafiha, dan dengan kuku-kukunya. Untuk apa datang tanduk? Untuk apa datang kuku? Untuk apa datang bulunya ini? Jamaah rahimakumullah. Yang disebutkan oleh Nabi ini adalah benda-benda yang tidak berguna dari badan apa? Dari badan hewan ini. Untuk apa? Siapa yang akan memakan bulu? Siapa yang akan merebus kuku? Atau siapa yang menjadikan sop tanduk? Kita belum pernah mendengar ada sop tanduk. Ini menunjukkan jamaah rahimakumullah, Nabi tidak menyebutkan dagingnya, tidak menyebutkan hatinya, tidak menyebutkan bagian-bagian berharga lainnya, tapi disebutkan yang paling tidak digunakan oleh manusia. Tanduk, kuku, dan rambut. Itu menunjukkan bahwa bagian yang tidak penting sekalipun itu sangat penting di mata Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang paling pentingnya. Maka lebih dari itu. Dan yang tiga itu akan datang pada hari kiamat sebagai bukti bahwa kita berkorban. Wa inna dam la yaqau minallahi bimakanin qabla an yaqwa 'alal ardi faqibu biha nafsa. Sesungguhnya pahala orang yang berkorban lebih cepat sampai ke atas langit daripada sampainya darah itu ke tanah. Artinya, sebelum kita menyembelih korban atau sebelum darah itu menyentuh tanah, maka ajruna, pahala kita lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada darah. Ini menyelisih yakni pandangan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu haus darah. Oleh karena itu dia menyembelih, mensyariatkan berkorban
akikah, menyembelih. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada darah. Buktinya pahala kita udah sampai sebelum darah itu tumpah ke tanah. Berikutnya jamaah rahimakumullah, itu adalah keutamaannya. Sekarang hikmahnya. Hikmah daripada berkorban. Apa itu hikmah? Kita kan sering mengatakan hikmah. Mungkin ini ada hikmahnya ya, Bapak Dol ya. Mungkin musibah ini ada hikmahnya di satu amalannya. Dan hikmah ini apa sebenarnya? Hikmah, jamaah rahimakumullah. Jadi hikmah itu adalah kebaikan-kebaikan lain yang menyertai satu perbuatan atau satu amalan. Jadi kebaikan-kebaikan lain yang menyertai satu amalan. Nah, kebaikan apakah yang menyertai? Ya, ini ibadah kurban ini. Maka yang pertama adalah kurban ini adalah bukti dalil bahwa hati orang yang berkorban itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mentakzim, yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu adalah bukti ketakwaan hati. Jadi kalau hati kita enggak bertakwa, sebanyak apapun uang kita pasti susah keluarnya. Sebanyak apapun harta kita pasti susah keluarnya. Tapi kalau hati kita ini bertakwa, seminimal apapun uang kita, yang penting ada cukup, maka itu mudah keluar. Bahkan jamaah rahimakumullah, ada orang, di berita atau di koran, ibu-ibu pemulung, dia menabung selama 1 tahun dari hasil dia mulung itu. Dia menabung 1 tahun dari hasil pekerjaan memulungnya itu di celengan khusus. Jadi celengan itu dikasih nama celengan kurban. Jadi manakala sudah sampai 2 juta, maka beliau beli seekor kambing. Fa innaha min taqwal qulub. Kemudian dalam ayat yang lain Al-Had 37 Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha aw luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidaklah sampai kepada Allah itu darahnya, dagingnya, akan tapi yang sampai kepada Allah itu apa? At-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa perkara korban ini besar atau erat kaitannya dengan perkara takwa, ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang tadi tiang sampaikan, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang punya keluangan harta, ini banyak harta kita jamaah rahimakumullah, falam yudhi, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musalla, maka jangan dekat-dekati kami, jangan dekat-dekat musala kami. Jarang Nabi itu mengatakan mengusir orang untuk dekat ke masjid, itu jarang Bapak. Jadi jarang Nabi itu mengusir orang itu untuk datang ke masjid. Yang ada Nabi hampir membakar rumah-rumah para sahabat itu yang tidak mau datang ke masjid. Jadi para sahabat dimotivasi betul oleh Nabi SAW untuk datang ke masjid. Dengan pahala yang banyak dimotivasi. Nanti dikasih pahala setiap langkahnya itu adalah kebaikan. Langkah yang satunya lagi menggugurkan dosa. Kemudian iktikafnya di masjid itu memiliki pahala yang sangat banyak. Belum lagi dia sholat sunnah, belum lagi dia berzikir sampai ke masjid, sampai nanti dia dihapus dosa-dosanya. Ini adalah keutamaan dan motivasi yang Nabi berikan kepada orang agar mau ke masjid. Nah, ini ada orang yang Nabi jarang, ente jangan ke masjid. Ente jangan ke masjid. Siapa itu? Yaitu orang yang banyak hartanya tapi tidak mau berkorban. Ini jarang sekali Nabi mengatakan, udahlah, ente jangan datang di sini. Atau seperti misalnya di Ma'had Mu'allimin ini, selama ini kan kita motivasi orang untuk datang ke Mu'allimin terus. Tapi kalau ada satu orang yang ente jangan datang ke sini, ini menunjukkan ada masalah pada orang ini, ada problem. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluangan harta dan ketakwaan hati sehingga kita bisa berkorban nanti pada
pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, peristiwa korban ini adalah kita mengenang satu sejarah. Yani agar sebagai kontemplasi kita, kalau dalam bahasa kematian itu kontemplasi kita, yani agar kita mengenang satu peristiwa di mana dimulainya amal berkorban ini, peristiwa berkorban, yaitu dimulai pada zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Bisa dicek dalam Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka cerita dua anak Nabi Adam dengan sesungguhnya. Itqarraba qurbanan. Nah ini, itqarraba qurbanan. Ketika mereka berdua berkorban. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka korbannya salah seorang dari dua anak ini diterima, sementara korban dari anak-anak yang kedua ditolak. Jadi Nabi Adam itu punya dua anak. Yang laki-laki saat itu namanya Qabil dan Habil. Syariat Nabi Adam alaihissalam, karena saat itu belum ada orang selain mereka, maka menikah itu boleh dengan saudara kandung. Tapi disilang, Pak. Disilang. Maka Bunda Hawa ketika melahirkan itu dua-dua. Sekali lahir itu dua, sekali lahir itu dua. Tapi laki perempuan. Nah, syariat yang berlaku zaman itu boleh kawin dengan saudara kandung, tapi tidak boleh kawin dengan satu pasangannya. Jadi kalau pasangan pertama tidak boleh mereka berdua itu menikah. Maka pasangan pertama, yakni yang keluar golongan angkatan pertama, harus menikah dengan angkatan yang kedua. Begitu Bapak Dul. Maka Habil ada saudarinya, keluar dia pertama. Kemudian fase berikutnya angkatan yang kedua, Qabil dengan saudarinya. Harus disilang. Habil sebagai seorang kakak yang paling besar, dia tidak mau menikah dengan saudarinya Qabil. Dia mau nikah dengan saudarinya sendiri satu angkatannya. Maka itu menentang, menyelisih syariat yang berlaku saat ini. Kenapa? Karena dipandang saudarinya sendiri itu lebih menarik daripada saudari yang keluar bersama dengan Qabil. Maka disyaratkanlah agar mereka itu menyerahkan korban. Maka keluarlah ayat ini. Habil adalah orang yang suka beternak buah-buah, sayur-sayur. Tapi yang dia korbankan itu adalah buah-buah, sayur-sayur sudah busuk, sudah rusak. Dia simpan di atas bukit. Namun Qabil seorang peternak, menernak sapi, kambing. Maka beliau mengambil kambing yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling besar. Dia simpan di atas bukit. Maka fatuqubila ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka salah satunya diterima, yang satunya ditolak. Maka korbannya siapa? Habil yang terbaik itu diterima, dan korbannya daripada Qabil ditolak. Maka jadilah Habil menikah dengan saudaranya Qabil, dan Qabil menikah dengan saudaranya Habil. Itu dia. Dan selanjutnya. Kemudian berikutnya, peristiwa korban ini juga berlaku pada zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga menunjukkan besarnya ketakwaan Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam surah As-Saffat mulai ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim sudah berdoa banyak sekali, lama sekali berdoa. Hampir 80 tahun berdoa agar diberikan anak. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, karuniakan aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang gulam halim, yakni seorang anak yang lembut, anak yang lemah lembut. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Maka ketika Nabi Ismail yang dilahirkan ini, yang sudah tumbuh besar, qala, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya saya melihatmu dalam tidurku, saya menyembelihmu. Coba lihat. Saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Lihatlah jamaah rahimakumullah, ayat ini banyak sekali irisan-irisannya. Banyak sekali poin-poin yang bisa mengaitkan antara ayat ini dengan banyak peristiwa yang lainnya. Yang pertama, kita lihat
kesabaran Nabi Ibrahim di dalam menunggu anak. Oleh karena itu kalau ada orang yang belum punya anak, jamaah rahimakumullah, jangan putus asa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa sekitar 80 tahun, ini udah lama. Maka fabasyarnahu bi gulamin halim. Kami berikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang lemah lembut, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Pasti Nabi Ibrahim ini, jamaah rahimakumullah, sangat mencintai Ismail karena sudah dinantikan puluhan tahun. Jangankan yang dinanti puluhan tahun, yang dinanti 3-4 tahun saja sudah kita sangat cinta sekali, sangat sayang. Tiba-tiba turun ayat, jamaah rahimakumullah, yang memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi qala ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ra'aitu fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya saya melihatmu di dalam mimpiku, karena mimpi para nabi ini mimpi yang benar. Anni adbahuka, saya menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa itu adalah perintah, dan perintah Allah tidak boleh tidak harus dijalankan. Namun karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah yang bijak, maka dia minta dulu pendapat daripada anaknya. Fanzur, jadi tidak dipaksa langsung dipaksa, langsung dibaringkan, langsung digorok, tidak. Fanzur madza tara, wahai anakku sayang, bagaimana pendapat? Ini adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah, yakni antara seorang anak, seorang bapak kepada seorang. Jadi memang ayah itu memang harus sering mengajak anak itu berkomunikasi sampai pada hal-hal yang sangat prinsip. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Karena Nabi Ismail juga adalah seorang yang mulia, bukan orang yang lemah imannya. Mungkin kalau kita bapak-bapak ya dikasih mimpi seperti itu, mungkin kita nggak akan cerita ya. Atau kepada antum misalnya yang mau disembelih, mungkin antum enggak mau. Sekali kita digorok, ini mengerikan. Apa jawaban daripada anaknya? Ya abati. Tadi Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Adam, ya Nabi Ismail dengan istilah ya bunayya, wahai anakku sayang. Jadi cinta itu, sayang kepada anak itu, ada orang gini, ada orang yang sayang sama anaknya tapi sukar menjelaskannya. Ada orang yang sayang sama anaknya tapi nggak pernah bilang sayang, Pak. Nggak pernah dia tunjukkan, nggak pernah dia nampakkan sayang itu dalam bentuk kata-kata. Ini banyak seperti itu. Tapi dalam hatinya cinta betul, sayang betul. Jadi Nabi Ibrahim ingin menunjukkan bahwa dalam hatinya dia sayang kepada anaknya, tapi juga dia ingin perlihatkan, dia ingin bahwa anaknya tahu bahwa dia sayang kepada dia. Maka diungkap dengan satu kata yang lembut, ya bunayya, wahai anakku sayang. Jadi untuk orang tua memang kita harus sering-sering memanggil anak itu dengan istilah sayang itu, sayang. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Sehingga seorang anak itu sadar bahwa anaknya bapaknya sayang kepada dia. Karena bapaknya sayang, tidak mungkin dia dicelakakan. Lihatlah jawaban daripada Nabi Ismail. Jawaban yang sama. Ya abati. Ya abati. Kalau ya abi, itu Omar kan manggil saya abi. Itu biasa, bapak biasa. Tapi kalau ya abati, di dalam bahasa Arab itu, wahai bapakku sayang. Wahai bapakku sayang. Jadi seorang anak juga tidak cukup dengan mencintai orang tua. Tapi antum juga, wahai para santri, harus menunjukkan cinta itu. Harus menzahirkan, harus menampakkan cinta itu dalam bentuk kata-kata. Ya abati, wahai anakku sayang. If'al tu'ma tu'mar, af'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukanku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ini terjadi. Kemudian selanjutnya ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan Nabi Ismail di atas pelipis kanannya, maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku sayang, sesungguhnya saya tidak punya baju, nanti engkau akan bungkus aku dengannya, maka keluarkanlah bajuku ini, nanti setelah aku digorok, engkau jadikan baju ini sebagai kain kafan. Fanadainahu bidzabhin 'adzim. Kemudian ada wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Lalu ada panggilan dari arah belakang, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu.
maka berhentilah, tidak usah nyembelih. Wa fadainahu bidzabhin adzim, maka kami sembelih dia, kami ganti sembelihannya itu dengan kibas atau kambing yang besar. Jadi tidak jadi disembelihnya Ismail ini, diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Jadi ayat itu, wahyu itu hanya untuk menunjukkan apakah betul-betul bertakwa antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita lihat tafsiran para ulama tentang dari mana datangnya sembelihan ini, jamaah rahimakumullah. Dari mana datangnya sembelihan ini? Dari arah mana? Maka dibawa oleh malaikat Jibril. Nanti kalau kita buka tafsir Jalalain atau tafsir Al-Baghawi, kita akan menemukan penjelasan tentang ayat ini, bahwasannya kibas yang dibawa oleh malaikat Jibril itu adalah kibas dari surga, yang dibawa dari surga. Siapa yang punya? Ternyata itu adalah kambing yang dulu dikorbankan oleh Habil. Korban kambing yang dikorbankan oleh Habil itu Allah jadikan ganti sebagai korbanan Ismail alaihissalam. Ini jawabannya. Bisa nanti dirujuk dalam tafsir Jalalain atau tafsir Al-Baghawi. Kemudian berikutnya syarat-syarat kurban. Syarat-syarat berkurban. Syarat berkurban ini ada 3. Yang pertama syarat yang terikat dengan umur hewan korban. Yang pertama kambing. Kambing ini jamaah rahimakumullah, berapa dia umurnya? Umur 1 tahun masuk tahun kedua, nih. Bukan tahun pertama. 1 tahun yang sudah masuk ke tahun kedua. Misalnya ada kambing yang umurnya 9 bulan misalnya, atau 12 bulan berjalan. Nah ini belum boleh. 12 bulan berjalan itu belum boleh. 1 tahun sudah sempurna, dia sudah mulai menginjak tahun kedua. Kecuali domba itu boleh 6 bulan. Tapi kalau kambing, yakni 1 tahun sempurna masuk ke tahun kedua. Itu. Kemudian sapi itu 2 tahun sempurna masuk ke tahun ketiga. Kemudian onta 5 tahun sempurna masuk ke tahun ke-6. Cuma saya wallahu alam nggak bisa bagaimana tanda kita mengetahui kambing itu, sapi itu sudah 2 tahun Bapak Dul. Jadi kan kita nggak ada KTP-nya sapi itu, nggak ada akta kelahirannya. Ada tanda gigi. Gigi ya. Kalau orang Sasak pakai gigi. Kalau orang Bima bagaimana Pak Cik? Tanduk. Tanduk. Kalau orang Bima tanduk lagi. Sampai berapa meter? Senti? Ya kira-kira muncul gitu. Kira udah muncul tanduk berarti udah 2 itu. Nggak tahu dari Jawa apa aja ya, beda lagi mungkin. Di Jawa juga. Ini, jadi beda-beda dalam menentukan apa? Dalam menentukan kapan 2 tahun umur hewan itu. Ada yang menentukan dengan gigi, ada yang menentukan dengan tanduk. Ini jamaah. Nah, inilah berlaku kaidah itu. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa dijadikan syari. Ini dia. Di sini penempatannya. Jadi kaidah ini di sini penempatannya. Tradisi itu bisa dijadikan sebagai syariat. Jadi kalau tradisinya orang Sasak memahami kambing itu 2 tahun dengan giginya mungkin udah copot 2 atau ada 2? Copot 2 ya, copot 2. Nah, itulah yang berlaku. Atau di Bima memahami sudah muncul tanduknya. Nah, itulah yang berlaku. Al-adatu muhakkamatun. Tradisi adalah sebagai syariat. Jadi bukan dengan kaidah ini kita buat syariat sendiri, bukan. Tapi dalam hal-hal yang seperti adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai yang kedua, syarat yang berkaitan dengan kualitas hewannya. Maka ada beberapa kriteria hewan yang tidak boleh disembelih. Yang pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajzi'u fil adhahi. Tidak boleh disembelih 4 kriteria hewan ini. Yang pertama al-aura al-bayinu awruha. Hewan yang buta, yang jelas butanya. Jadi hewan yang jelas kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai wal maridah al-bayinu marruha.
hewan yang sakit bisa dan yang ditetapkan jelas sakitnya dengan segala definisi sakit. sebagai Sakit kulit kah, sakit apalah, hukum. pokoknya sakit. Kemudian yang ketiga adalah wal uja al bayinu dhilluha. Hewan yang pincang yang jelas pincangnya dari yang lain. Kalau dia berjalan paling lama sudah paling pincang, hewan pincang. Kemudian al-ujafa alladzi la tunqa, yaitu hewan yang kurus kerempeng. Ini tidak boleh. Yang pertama tadi adalah hewan yang buta dan jelas butanya, yang kedua sakit, jelas sakitnya, yang ketiga pincang, jelas pincangnya, dan yang keempat hewan yang kurus kerempeng. Maka ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tapi kalau kan kadang-kadang ada sapi itu yang dikasih tanda di kupingnya ya, yang dikasih gores sedikit. Nah ini kata ulama boleh dijadikan korban karena itu bukan masuk dalam definisi pincang, tidak pincang, boleh. Yang penting satu telinganya tidak hilang Pak. Tapi kalau masih goresan-goresan sedikit itulah baksa, tidak mengapa. Syarat yang berkaitan dengan waktu, yaitu yakni kapan waktu penyembelihannya. Satu yaitu tanggal 10. Tanggal 10 ini syaratnya harus setelah orang selesai sholat Id. Maka Nabi bersabda, "Man dzabaha qabla shalah fa innahu dzabaha li nafsi." Barang siapa yang sembelih sebelum sholat Id dimulai, sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah, tapi barang siapa yang menyembelih setelah sholat, fa tamma nusuku, maka sempurna sembelihannya. Kemudian tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Terakhir jemaah rahimakumullah, yaitu tata cara penyembelihan atau sunnah-sunnah. Yang pertama di dalam menyembelih itu kita harus siapkan pisau yang paling tajam. Tidak boleh pisau yang ompong, harus paling tajam. Kemudian sebagaimana kemarin yang Tuan Guru Maryadi jelaskan itu, dzabbaha ya diulang-ulang, jangan sampai kita menggoroknya berulang, sakit, lama sakitnya. Kemudian memisahkan antara hewan yang masih hidup dengan hewan yang akan disembelih. Tidak boleh disembelih di depan hewan itu, nanti dia akan stres Pak. Hewannya bisa stres. Kalau stres bisa mempengaruhi kualitas dagingnya. Kemudian tidak berlaku kasar pada hewan. Kemudian wajib membaca Bismillahi Allahu Akbar, hadza laka wa minka anni. Jadi untuk korban itu Bismillahi Allahu Akbar, hadza laka wa minka. Kalau kita yang menyembelih anni. Jadi tidak perlu kita menyebut nama saya, nama kita anni. Tapi kalau kita mewakilkan orang lain, maka kita sebut nama orang lain. Misalnya An Mukhtar, An Ferry, misalnya An Abror dan seterusnya. Itu yang malu. Untuk onta itu sembelihannya seperti apa? Tidak dibaring, tapi ditomba Pak. Jadi onta itu tetap berdiri dia. Enggak seperti kita menyembelih sapi yang harus diikat dulu kakinya. Kalau onta itu di sini Pak. Jadi, kalau nanti lihat video dia orang Arab itu diambil pisau gitu langsung. Nanti ontanya rebah sendiri. Jadi tidak perlu dibaringkan. Kemudian daging korban itu ada yang mengatakan tidak boleh dimakan lagi oleh orang yang berkorban. Di Bima itu sebagian masih haji seperti itu. Oh, tidak boleh dimakan. Orang yang berkorban itu tidak boleh makan lagi dagingnya. Kalau mau makan harus beli dulu. Harus beli ulang. Daging itu kita beli lagi. Jamaah rahimakumullah. Itu di kampung saya masih berlaku dulu seperti itu. Setelah saya tahu hukumnya, saya jelaskan ke orang-orang, baru dia paham. Walaupun kita dituduh ajaran baru dulu awal-awalnya jemaah. Oh ini ajaran baru ini Pak Haji, dia bilang. Ini udah dari nenek moyang ini, nggak boleh, harus dibeli dulu. Tapi karena kita ini ayatnya, ini hadisnya, maka perlahan-lahan masyarakat itu bisa paham. Peruntukan daging korban ini, yang pertama untuk keluarga, yang kedua untuk hadiah, yang ketiga untuk sedekah. Jadi boleh kita makan Pak. Maka di dalam ayat itu fakulu minha wa atimul qani al mu'tar. Makanlah dari sembelihan itu dan berikanlah makanan kepada orang-orang miskin. Satu ayatnya. Dua hadisnya, kulu wa tasaddaqu wa dakhilu. Makanlah
sepertiganya, wa tasaddaqu, sedekahkanlah kepada fakir miskin sepertiganya, wadakhiru, dan simpanlah untuk dirimu sepertiganya. Sedekah ini jamaah boleh dibagi dua. Boleh kita untuk kepada orang miskin, atau boleh juga kepada teman-teman kita yang tidak miskin. Jadi beda dengan pembagian apa? Zakat fitri. Tidak harus dialihkan kepada orang yang miskin. Begitu jamaah rahimakumullah yang dapat Tiang sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kepada kita keluangan harta dan ketakwaan hati sehingga kita bisa berkorban. Mobil khususnya di Muallimin ini, karena Muallimin sudah 3-4 tahun ke belakang selalu ada korban di sini, dan mudah-mudahan di tahun ini juga kita perlu ada korbannya Ketua PDM Haji Ono. Mudah-mudahan kita bisa usahakan 1 ekor sapi Bapak Dul, insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.